Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wadi Oktaviana selaku moderator dari kelompok 9 yang akan memimpin presentasi hasil diskusi kami mengenai kasus korupsi di PT Asuransi Jiwasraya. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Fikruka Fitriatun Fauziah, Naila Septiani, Regina Supartini, dan saya sendiri Wadi Oktaviana. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fikruka. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Korupsi di Indonesia merupakan kejahatan luar biasa yang secara destruktif mengancam kehidupan bangsa. Praktik korupsi terus berulang dan semakin kompleks meskipun berbagai undang-undang dan peraturan telah dikeluarkan untuk memberantasnya. Kasus PT Asuransi Jiwasraya menjadi salah satu skandal keuangan terbesar di Indonesia dengan kerugian negara mencapai sekitar 16,8 triliun. Kasus ini menunjukkan bagaimana lemahnya pengawasan, sistem hukum yang belum efektif, dan penyalahgunaan kekuasaan dapat menyebabkan kerugian negara yang sangat besar. Lemahnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara dan kekuasaan publik memberikan ruang bagi praktik korupsi, sistem hukum yang belum kuat, dan keterbatasan aparat penegak hukum memperburuk kondisi, kebutuhan ekonomi yang mendesak dan pola hidup konsumtif mendorong seseorang untuk melakukan korupsi. Keinginan mendapatkan kekayaan secara cepat juga menjadi faktor pendorongnya. Lalu adanya peluang untuk melakukan korupsi karena lemahnya pengawasan atau penyalahgunaan kekuasaan. Keterlibatan pihak-pihak tertentu juga dapat memperluas jangkauan dan dampak korupsi. Selanjutnya, profil PT Asuransi Jiwasraya. PT Asuransi Jiwasraya adalah perusahaan asuransi jiwa milik pemerintah Indonesia yang telah beroperasi sejak tahun 1859. Perusahaan ini menyediakan berbagai produk asuransi jiwa, termasuk produk individu dan grup. Jiwasraya eh, memiliki kantor pusat di Jakarta dan merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa lokal terbesar di Indonesia. Baik, terima kasih kepada Fikruka. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Regina Spartini. Kasus korupsi Jiwasraya. Kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya adalah salah satu skandal keuangan terbesar di Indonesia dengan kerugian negara mencapai sekitar 16,8 triliun rupiah. Kasus ini berpusat pada pengelolaan keuangan dan dana investasi Jiwasraya yang tidak sesuai dengan prinsip good corporate governance dan manajemen risiko, terutama terkait produk asuransi saving plan yang menawarkan bunga tinggi 9 hingga 13%, meskipun kondisi keuangan Jiwasraya saat itu dalam keadaan bangkrut. Selanjutnya, terdapat 3 tersangka utama kasus Jiwasraya. Yang pertama adalah Hendrisman Rahim. Hendrisman Rahim merupakan mantan Direktur Utama Jiwasraya yang ditetapkan sebagai tersangka utama di dalam kasus korupsi. Diduga bertanggung jawab atas keputusan investasi yang merugikan perusahaan. Lalu yang kedua ada Isa Rahmatawarta. Isa merupakan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan yang diduga menyetujui pemasaran produk saving plan meskipun mengetahui kondisi keuangan Jiwasraya yang buruk dan melanggar regulasi. Lalu ada Beni Cokro Saputro, pelaku korupsi dari pihak swasta yang diduga melakukan kong kali kong dalam pengelolaan investasi Jiwasraya sehingga menyebabkan kerugian negara sekitar 12,1 triliun rupiah. Terima kasih kepada Regina. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Naila. Selanjutnya, faktor penyebab korupsi di Jiwasraya. Yang pertama, janji bunga tinggi, di mana Jiwasraya menawarkan produk asuransi investasi dengan imbal hasil tetap yang sangat tinggi mencapai 9-13% per tahun, jauh di atas rata-rata bunga deposit dan obligasi. Yang kedua, laporan tidak transparan, di mana laporan keuangan yang tidak transparan dan manipulatif, serta lemahnya penerapan good corporate governance tanpa guideline yang membatasi akses beresiko tinggi.
Dan yang ketiga ada pengelolaan buruk, di mana kerugian investasi yang mencapai triliunan rupiah disebabkan oleh manajemen investasi yang tidak profesional dan salah kelola dalam pengelolaan aset perusahaan. Serta yang terakhir ada lemahnya kehati-hatian. Jiwasraya sendiri berinvestasi secara agresif dan tidak mempertimbangkan dengan matang resiko yang akan dihadapinya di masa depan, yang menunjukkan lemahnya prinsip kehati-hatian dalam investasi. Selanjutnya, dampak korupsi dari Jiwasraya sendiri. Yang pertama, kerugian negara yang sangat besar mencapai sekitar 16,8 triliun akibat praktik korupsi dan pengelolaan investasi yang buruk. Yang kedua, nasabah dirugikan, di mana ribuan nasabah dirugikan karena Jiwasraya gagal membayar klaim polis untuk produk JS Saving Plan yang jatuh tempo. Dan yang terakhir ada penurunan kepercayaan, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi milik negara, dan menyusutnya pasar modal di pasar saham. Terima kasih kepada Naila. Selanjutnya ada solusi dan kesimpulan. Yang pertama, itu ada penegakan hukum. Pendekatan hukum dan penerapan regulasi yang ketat untuk mencegah praktik pengelolaan investasi beresiko. Selanjutnya ada negosiasi dengan nasabah. Melalui negosiasi dengan nasabah agar tidak menimbulkan unsur pemaksaan. Selanjutnya ada perbaikan tata kelola. Perbaikan tata kelola dan manajemen risiko termasuk penerapan prinsip good corporate governance. Korupsi di Indonesia merupakan masalah yang sangat kompleks dan sistemik. Kasus Jiwasraya menunjukkan bagaimana praktik korupsi dapat menyebabkan kerugian negara yang sangat besar, merusak kepercayaan publik, dan mengganggu stabilitas ekonomi. Pemberantasan korupsi memerlukan upaya bersama dari seluruh komponen bangsa dengan penegakan hukum yang tegas dan peningkatan integritas. Baik, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.